I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum yang perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Rian Alfianto Wahyudi. Saya Maila Faiza Salsabila. Saya Keisha Tesalonika Borupurba. Saya Berlira Stama. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran tentang statistika non-parametrik. Silakan menonton. Statistika non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Statistika non-parametrik banyak digunakan pada penelitian sosial. Statistika non-parametrik. Statistik non-parametrik yakni statistik yang tidak mendasar pada parameter-parameter populasi. Dalam statistik non-parametrik, parameter-parameter populasi seperti mean, modus, median, standar deviasi tidak dijadikan acuan karena data analisnya menggunakan skala data nominal atau ordinal. Data nominal ialah angka-angka yang digunakan hanya sebagai kategori yang tidak mempunyai makna dan tidak bisa dipergunakan untuk perhitungan secara matematis, misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, agama, dan lainnya. Data ordinal, skala pengukuran ordinal digunakan dalam menentukan ranking suatu kelompok tertentu. Dalam ranking ini hanya dipertimbangkan urutan objek dari hasil yang paling besar sampai yang paling kecil atau dari yang paling tinggi hingga paling rendah. Misalnya dalam pengetahuan klien tentang COVID-19, 1 sama dengan kurang, 2 sama dengan cukup, 3 sama dengan baik. Untuk mempermudah dalam mengkategorikan peringkat dalam penelitian, biasanya dituliskan dalam presentasi. Macam-macam statistika non-parametrik. Yang pertama yaitu uji non-parametrik untuk kasus satu sampel. Uji ini dipergunakan ketika kita berhadapan dengan satu sampel saja. Misalnya kita ingin melihat apakah terdapat perbedaan frekuensi warna merah antara pria 1 dan wanita 2. Jika asumsi normalitas terpenuhi, maka bisa menggunakan one sample t-test. Beberapa uji yang khusus untuk satu sampel adalah uji binomial, T-square, Run test, dan Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua yaitu uji non-parametrik untuk kasus 2 sampel berhubungan. Untuk kasus 2 sampel yang berhubungan, kita akan menggunakan paired test, uji beda 2 sampel berpasangan. Jika asumsi normalitas terpenuhi, jika salah satu atau keduanya tidak memenuhi asumsi normalitas, maka metode non-parametrik sangat tepat diterapkan untuk data tersebut. Uji statistik yang bisa digunakan adalah MCNIMAR, Chance test, SIG-Times, dan Wilcoxon-Said rank test. Yang ketiga, uji non-parametrik untuk K-sampel berhubungan. Dalam hal ada lebih dari 2 sampel, 3 dan seterusnya. Tersedia beberapa uji statistik non-parametrik yaitu Chorhan, K-test, dan Friedman two-way analysis of variance by ranks. Untuk statistik parametrik, kita mengenal uji one-way ANOVA. Non-parametrik untuk 2 sampel tidak berhubungan. Untuk 2 sampel yang tidak berhubungan, maka statistik non-parametrik menawarkan berbagai uji statistik yaitu median test, mean with new test, dan Kolmogorov-Smirnov two-sample test. Untuk yang kelima, uji non-parametrik untuk K-sampel tidak berhubungan. Uji non-parametrik untuk K-sampel yang tidak berhubungan adalah perluasan median test dan Kruskal-Walsh one-way analysis of variance by rank. Keenam, uji non-parametrik untuk hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif atau hubungan pada statistik non-parametrik mempunyai metode yang sangat banyak. Di antaranya adalah Kramer-Convenience, Kendall-Tau, K-statistik, K, P-convention, S-Pearson, dan lain-lain. Syarat-syarat statistik non-parametrik. Syarat-syarat statistika non-parametrik yaitu 1. Hipotesis yang diuji tidak melibatkan parameter populasi. 2. Skala data yang digunakan adalah nominal dan ordinal. 3. Jika asumsi-asumsi parametrik tidak terpenuhi, yaitu data tidak berdistribusi normal. Kelebihan statistika non-parametrik. Kelebihan statistika non-parametrik yaitu 1. Statistika non-parametrik hanya memerlukan sedikit asumsi. 2. Asumsi pengujian statistik non-parametrik relatif lebih longgar. 3. Mudah dilakukan walaupun tidak
ada perangkat lunak komputer. 4. Meskipun data diukur dalam skala ordinal dan nominal, metode statistik non-parametrik dapat digunakan. Sebaliknya, tidak ada teknik parametrik yang bisa digunakan untuk data skala nominal. 5. Efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Kekurangan statistika non-parametrik. Kekurangan statistika non-parametrik yaitu 1. Metode parametrik kurang memiliki kuasa dibandingkan parametrik jika asumsi untuk penggunaan uji parametrik terpenuhi dengan ukuran sampel yang sama besarnya. 2. Metode non-parametrik secara statistik kurang kuat dibandingkan metode parametrik karena didasarkan pada asumsi yang lebih sedikit, sehingga fleksibilitas terhadap skala pengukuran variabel kadang-kadang mendorong peneliti memilih metode non-parametrik. 3. Penyederhanaan data dari skala baik rasio dan interval ke dalam data skala ordinal atau nominal dapat menimbulkan pemborosan informasi yang telah dikumpulkan. 4. Tidak dapat digunakan untuk menguji interaksi seperti dalam model analisis variasi dan tidak bisa digunakan untuk membuat prediksi seperti dalam analisis regresi karena asumsi distribusi normal tidak dipenuhi. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari statistika non-parametrik, yaitu di sini ada soalnya. Di bawah ini adalah waktu belajar mandiri dari 7 mahasiswa. Ujilah apa benar mahasiswa pada umumnya menyediakan waktu kurang dari 2 jam untuk belajar mandiri. Gunakan taraf nyata 5%. Nah, di sini ada tabelnya, udah kita buat tabel, yaitu mahasiswanya dan juga lama belajar mandirinya dalam hitungan jam ya. Nah, terus kita lanjut, kita tentukan dulu hipotesisnya. H0 yaitu mahasiswa yang menyediakan waktu atau M sama dengan besar dari sama dengan 2 dan H1-nya M kurang dari 2. Nah, statistik uji sesuai dengan hipotesis di atas yaitu statistik yang akan digunakan adalah X+, yaitu banyaknya selisih X1 dikurang M0 yang lebih besar dari 0 atau bisa yang lebih besar dari 0 udah pasti positif lah ya. Nah, terus dari data di atas ada 2 pengamatan yang selisihnya yang lebih besar dari 0 yaitu mahasiswa kedua dan kelima, sehingga S plusnya 2. Ini dapat dari mana? Jadi X1 itu data ke-1. Jadi ini dikurangi oleh si M0-nya ini atau dikurang 2 gitu. Jadi yang datanya di atas 0 atau yang positif itu hanya mahasiswa kedua dan mahasiswa kelima. Jadi kita temukan bahwa S plusnya 2. Nah, keputusan dari tabel binomial tersebut diperoleh P dalam kurung S kurang dari sama dengan 2. B 97,05 dalam kurung sama dengan 0,0078, 0,0547 plus 0,1641 dan ini hasilnya karena P lebih besar dari alfa yaitu 0,05 maka hipotesis 0 tidak ditolak. Terus pertanyaannya kenapa sih kita milih dari ini? Itu kita lihat dari tabel binomial yaitu yang N sama dengan 7. Nah, kenapa sih? Kan ini X-nya 2 nih, ya kan? Jadi tabel binomial itu selalu dimulai 0. Jadi kita ambil yang udah kita kotakin ini, kita ambil dari 0 sampai ke 2, lalu dijumlahkan. Nah, karena hipotesis 0 tidak ditolak, jadi kesimpulannya tidak cukup bukti bahwa waktu mahasiswa untuk belajar kurang dari 22 jam. Jadi bisa lebih dan juga bisa kurang. Tapi kita butuh data yang lebih banyak lagi untuk menentukan kesimpulan itu. Jadi untuk kesimpulan, statistik non-parametrik tidak bergantung pada parameter-parameter populasi seperti mean, modus, median, atau standar deviasi karena menggunakan skala data nominal atau ordinal. Jenisnya termasuk uji 1 sampel, 2 sampel berhubungan atau tidak, untuk K sampel berhubungan atau tidak, dan untuk hipotesis asosiatif. Kelebihannya adalah memerlukan sedikit asumsi, relatif lebih fleksibel, dan bisa dilakukan tanpa perangkat lunak komputer. Namun kelemahannya adalah kurangnya kekuatan dan kemampuan statistik dibanding metode parametrik.
serta pemborosan informasi saat menyederhanakan data ke skala ordinal atau nominal. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.